Hello, friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bunda Berli dan Saka. Nah teman-teman, alhamdulillah hari ini saya share lagi nih video saya ya teman-teman. Dan ini pertamanya saya mau masak nih teman-teman. Nanti ini dicampur-campur ya teman-teman ya, semua sambelnya. Ini ada telur puyuh, jengkol, tahu, ikan teri ya teman-teman. Nanti mau dicampur keseluruhan ya teman-teman. Dan lanjut aja, ini yang pertama saya mau goreng dulu untuk tahunya. Tahunya saya potong kecil-kecil aja ya teman-teman ya. Sebenarnya masih ada sih stok di dalam kulkas tahu. Tapi karena ini campur-campur ya teman-teman ya. Karena jengkol kemarin itu saya beli ada satu kresek yang kecil itu ya teman-teman ya, dengan berat kalau nggak salah kemarin itu setengah kilo ya teman-teman. Jadi jengkolnya itu saya beli setengah kilo 20.000 teman-teman. Terus saya masak setengah-setengah gitu aja, jadi berapa biji aja saya masak. Terus masih ada tinggal seberapa biji lagi di kulkas ya teman-teman. Jadi jengkolnya ini karena lumayan besar-besar ya teman-teman, saya potongnya ada yang potong 3, ada yang potong 2 ya teman-teman ya. Jadi ini udah mateng aja untuk jengkolnya. Terus untuk tahunya juga udah mateng. Sekarang lanjut lagi, saya mau goreng ikan terinya dulu teman-teman. Untuk ikan teri ini enak ya teman-teman ya. Kalau kita mau goreng ikan teri, kita nggak perlu takut-takut bakalan meletup-letup ya teman-teman ya. Karena ikan teri Jambi ini walaupun sudah kita cuci, dia nggak bakalan meletup-letup. Terus gorengnya emang harus garing ya teman-teman ya, biar dia tahan sampai besok ya teman-teman. Karena ini sekalian buat sambal suami saya berangkat kerja ya teman-teman ya. Jadi saya persiapkan sekarang. Nah ini untuk jengkol, maksudnya ikan terinya udah matang. Sekarang saya mau goreng sebentar untuk telur puyuhnya ya teman-teman. Telur puyuh ini 2 karpet saya langsung masukin ya teman-teman ya. Dan sebagiannya udah ada yang dimakan sama adik Saka, makanya kelihatannya sedikit lagi ya teman-teman. Karena satu karpet itu isinya 25 butir. Jadi untuk 2 karpet tentunya 50 butir ya teman-teman ya, 25 tambah 25. Jadi ada yang nggak merata matengnya, itu udah dimakan sama adik Saka. Jadi tinggal berapa butir aja ya teman-teman. Lanjut, ini saya goreng lagi untuk cabenya. Karena cabai ini hanya saya masukin bawang merah saja ya teman-teman. Cabai dan bawang merah, nggak ada campuran yang lain. Terus saya masukkan micin sedikit. Untuk garamnya udah saya masukin saat saya memblender ya teman-teman. Alhamdulillah ini teman-teman udah mateng untuk keseluruhannya. Dan cabenya udah dingin juga, jadi saya tunggu dingin dulu baru saya aduk seperti ini ya teman-teman. Kalau tidak takutnya nanti ikan terinya itu cepat lembut gitu ya teman-teman ya, nggak garing lagi. Jadi tunggu dingin dulu baru kita campurin keseluruhan. Dan ini udah selesai ya teman-teman untuk masaknya. Karena ini piring-piring yang kotor hanya sedikit ya teman-teman, ada mangkok-mangkok gitu. Terus bekas alat blender juga. Jadi ini saya cuci ya teman-teman ya. Jangan bosan-bosan ya teman-teman nonton di video saya yang selalu ada cucian piring. Sambil saya cuci piring, saya mau nanyain kabar teman-teman semuanya. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan yang sedang diuji sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, segera diberi kesembuhan, bisa beraktivitas seperti biasa. Amin amin ya robbal alamin. Lagi pada ngapain nih teman-teman saat nonton nih video saya?
apa nih menu hari ini, bisa di-share di kolom komentar ya teman-teman. Hari ini teman-teman masak apa aja. Saya yang nggak pernah masak itu masak sayur asem, saya yang nggak tahu ya teman-teman ya. Bukannya saya nggak mau lihat dari video-video teman-teman, tapi emang kalau yang asam-asam itu kayaknya kan sayur asam itu ada yang dimasukin yang asam-asam gitu ya teman-teman ya. Jadi saya nggak bisa makan yang asam-asam gitu teman-teman. Makanya setiap ada yang bikin sayur asam itu kayaknya seger kali ya. Seger, tapi saya nggak bisa untuk makannya teman-teman. Makanya nggak pernah saya coba bikin sayur asam gitu ya teman-teman ya. Sedangkan sayur nangka aja saya nggak pernah lagi untuk memakannya teman-teman. Sebab semenjak ada asam lambung ya teman-teman ya, takut nanti kumat. Jadi nggak pernah saya makan. Yang asam-asamnya pun juga nggak pernah saya makan. Kayak jeruk ya teman-teman ya. Nggak pernah saya makan jeruk teman-teman, karena itu asam juga ya teman-teman ya. Walaupun ada yang manis kayak mangga gitu ya teman-teman. Saya yang asam-asam itu nggak pernah lagi saya makan. Cuman kalau cabai yang nggak bisa saya tinggalin ya teman-teman ya. Kadang dalam satu hari itu saya coba untuk tidak makan cabai, ujung-ujungnya tetap kemakan juga ya teman-teman. Karena berasa sekali kayak orang sakit berbulan-bulan yang nggak bisa makan cabai gitu ya teman-teman. Harus apa namanya itu, makan itu harus hambar gak aja gitu ya. Jadi saya coba untuk tetap makan cabai walaupun cuma sedikit. Makanya itu saya nggak bisa apa namanya itu, nggak bisa cepat sembuh. Selalu ada keluhan setiap harinya ya teman-teman. Tapi sampai sekarang saya masih mencari bagaimanapun caranya. Saya tetap akan mencoba mencari obat yang cocok untuk lambung saya ya teman-teman ya. Karena udah beberapa hari ini juga saya itu ada apa namanya itu, merasa perut itu masih kurang enak teman-teman. Padahal kemarin udah lumayan, sekarang udah kumat lagi teman-teman ya. Nah ini untuk cucian piringnya udah selesai ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah untuk bulan ini ada rezeki lagi ya teman-teman ya. Jadi saya mau beli apa namanya itu, peralatan perintilan di dapur ya teman-teman. Karena di dapur saya itu kan untuk mangkok-mangkok itu udah banyak pecah ya teman-teman. Terus ada juga piring-piring, kemarin piring udah dihilangi juga, piring plastik ya teman-teman ya. Saya itu untuk piring-piring plastik, mangkok-mangkok itu tuh kebanyakan dari mertua ya teman-teman ya. Kalau untuk piring kaca itu kebanyakan dari mak saya juga, ada juga yang dari mertua. Jadi kita itu hanya yang beli itu kayak piring hadiah itu saja teman-teman yang ada. Makanya sekarang saya mau coba untuk beli-beli sendiri gitu ya teman-teman. Sekarang kan udah ada 2 anak, kalau kemarin kan masih berdua, jadi rasanya itu nggak penting gitu ya teman-teman ya. Sekarang udah ada anak, terus sering masak gitu ya teman-teman. Jadi sekarang harus punya kayak peralatan perintilan-perintilan di dapur itu ya teman-teman. Nanti saya mau coba bersihkan untuk rak piring saya itu. Saya mau tata perintilan-perintilan yang baru ini. Karena ini masih saya letakkan di lemari TV ya teman-teman ya. Alhamdulillah semuanya bagus, nggak ada yang reject. Jadi semuanya bagus ya teman-teman. Dan bahannya pun tebal. Tapi saya nggak bisa masukin ke, maksudnya itu nggak bisa masukin deskripsinya ya teman-teman ya, linknya, karena saya nggak tahu juga cara mengcopy paste linknya ya teman-teman. Pokoknya ini di tok-tok saya belinya ya teman-teman ya. Dan ini ada juga tas, karena saya itu kemarin pakai tas emak saya ya teman-teman. Terus ada tas saya juga, cuman udah lama sekali, jadi saya mau beli satu, alhamdulillah kebeli ya teman-teman. Oh ya mohon maaf ya apabila ada suara ketuk-ketukan itu, karena ini tetangga, ada tukang yang kerja ya teman-teman. Karena ini videonya harus didubbing, makanya sekarang saya dubbing ya teman-teman. Mohon maaf apabila terdengar ke dubbing saya ini suara ketuk-ketukan ya teman-teman.
Oke teman-teman, terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman terhibur dengan video receh saya ini ya teman-teman ya. Silakan like, komen, dan subscribe, dukung channel saya ya teman-teman. Jangan lupa tonton video saya sampai habis dan ditunggu video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Thank you.